Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang resmi menggelar pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan atau SKT tahap 7 tahun 2025 yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2025. Kegiatan pelatihan berlangsung di salah satu hotel ternama di wilayah Kabupaten Malang pada Senin 25 Agustus 2025. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Momenta. Pemirsa, kali ini saya berada di Kepanjen Kabupaten Malang, di mana dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang menggelar pelatihan rokok sigaret kretek tangan selama 5 hari, dan di mana dalam pelatihan ini akan diikuti oleh 50 peserta dari PT Kapal Sakti Nusantara. Dan seperti apa liputannya, mari kita simak informasinya untuk Anda. Dengan diikuti 50 peserta yang berasal dari tenaga magang dari PT Kapal Sakti Nusantara, peserta pelatihan ini akan ditingkatkan kompetensinya menjadi tenaga giling SKT untuk mendukung peningkatan produksi. Kegiatan pelatihan giling rokok SKT tahap 7 ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Kepala Bidang Industri Agro, tim pengajar dari Gabungan Pengusaha Rokok Malang atau Gaperoma, serta karyawan PT Kapal Sakti Nusantara. Pelatihan pun diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Malang. Demi kelancaran dan kesuksesan acara pelatihan giling rokok SKT, acara pun dilanjutkan dengan pembacaan doa. Pagi hari ini kami berkumpul dalam rangkaian acara pembukaan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan tak kurang sesuatu apapun. Ratna Indriani, Kepala Bidang Industri Agro Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, selaku Ketua Panitia Acara Pelatihan Giling Rokok, dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang mengadakan kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan atau SKT tahap 7 tahun 2025, bekerja sama dengan PT Kapal Sakti Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Pakesaji, Kabupaten Malang. Kegiatan pelatihan akan berlangsung selama 5 hari dari 25 hingga 29 Agustus 2025 yang dibiayai dari DBHCHT tahun anggaran 2025. Ini tentunya akan membutuhkan banyak tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau. Maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang membuat kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek bekerja sama dengan PT Kapal Sakti Nusantara yang berlokasi di Kecamatan Kepanjen. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya membacakan laporan kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan tahap ke-7 yang diselenggarakan pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK Tahun 2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1-5/2007-41-Geuda tahun 2023 tentang pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DPHCHT. Surat Direktur Jenderal Industri Agro Nomor 8B/631-1A/IND/2024 tahun 2024 tentang rincian program kegiatan pembinaan industri. Yang terakhir, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang nomor DPPA/30-1-30-30-001/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Maksud dan tujuan dari kegiatan pada hari ini adalah yang pertama, pertumbuhan industri hasil tembakau di Kabupaten Malang terus berkembang, maka akan menyerap banyak tenaga kerja atau pegawai baru, terutama pegawai di produksi giling rokok. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memberikan peningkatan keterampilan produksi dari sumber daya manusia di industri hasil tembakau di Kabupaten Malang. Waktu dan tempat pelaksanaan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 25 sampai dengan 29 Agustus 2025 bertempat di Grand Niami, Kepanjen. Peserta pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan pada tahap ke-7 ini berasal dari tenaga magang dari PT Kapal Sakti Nusantara Kepanjen dengan peserta pelatihan sejumlah 50 peserta. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan ini dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Demikian laporan ini disampaikan dan mohon berkenan kepada Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang untuk memberikan arahan sekaligus pembuka pada kegiatan hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang telah menerima alokasi anggaran DPHCHT sebesar Rp2,5 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pendataan mesin pelinting. Bidang kesejahteraan masyarakat meliputi pembinaan peningkatan mutu dan kinerja sumber daya manusia untuk IHT, termasuk kegiatan yang dilakukan pada kali ini, yakni pelatihan giling rokok untuk branding peningkatan kapasitas perusahaan rokok. Kadis Perindak Kabupaten Malang Muhammad Nur Fuad Fauzi mengungkapkan bahwa kebutuhan tenaga giling terampil di Kabupaten Malang masih sangat besar. Dari hasil pendataan bersama Bea Cukai, jumlah tenaga giling yang dibutuhkan mencapai 7.000 orang. Hingga saat ini, pelatihan linting rokok SKT yang digelar Disperindak telah menghasilkan 350 peserta terampil. Program ini akan terus dievaluasi setiap hari untuk memastikan kualitas pelatihan dan pencapaian target produksi. Dan secara simbolis, Kadis Perindak Nur Fuad Fauzi secara resmi membuka pelatihan giling rokok SKT tahap 7 tahun 2025 bersama dengan PT Kapal Sakti Nusantara serta tenaga magang linting rokok. Aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
Mudah-mudahan kita selalu dapat syafaat dari beliau hingga akhir kiamat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan perkembangan industri rokok yang cukup pesat di Kabupaten Malang, ini memang ada beberapa kebutuhan tenaga untuk giling, karena memang salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Malang dengan tumbuh berkembangnya industri hasil tembakau ini diharapkan memang bisa berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Makanya kami juga dengan berkembangnya ini juga dibutuhkan beberapa tenaga-tenaga untuk kegiatan giling tangan, ya, sigaret tangan. Makanya kami mengadakan pelatihan-pelatihan ini. Bapak Ibu sekalian yang sudah magang di di industri-industri hasil tembakau ini, memang kita tingkatkan kompetensinya agar bisa masuk kepada industri giling. Ya, kadang kan ada yang hanya masih potong gunting, ada juga yang masih bukai baja. Jadi kita tingkatkan kompetensinya agar gilingnya semakin produksinya semakin meningkat, Bapak Ibu juga income-nya semakin meningkat. Makanya target untuk pelatihan ini paling tidak nanti di akhir itu kalau bisa 1.000 atau 2.000 per hari itu akan lebih baik ya. Ya, targetnya berapa? 1.000 atau 2.000 ya. Ya, targetnya 2.000 lah paling tidak. Ya, memang mungkin dalam waktu 5 hari ini barangkali mungkin belum bisa sampai ke sana, tetapi secara bertahap insya Allah ini bisa dilakukan. Paling-paling kalau hari pertama ini paling ya 200-300 itu sudah bagus ya, atau 300 nanti 5 hari ke depan kan sudah bisa 1.500 ya. Kalau 300 tambah 300 terus harus meningkat terus ya. Ya memang kalau di sini mungkin alat pelatihannya masih sederhana, masih goyang-goyang, masih kurang. Tapi kalau di pabrik, insya Allah lebih kokoh, ya akan lebih sudah permanen segala macam, sehingga mungkin kecepatan untuk menghasilkan rokok itu akan lebih cepat. Tetapi kami berharap ini tidak mengejar hanya kuantitas, ya tidak hanya mengejar kuantitas, karena rata-rata yang kadang-kadang kuantitasnya banyak, tetapi begitu dilihat, disortir, ya itu banyak yang kena sortir, ya kualitasnya kurang baik, sehingga kadang-kadang percuma, dapatnya 1.500 yang kesortir 750 separuh lah, ini kan rugi. Ya makanya utamakan dulu kualitas. Setelah kualitasnya bagus, barangkali tinggal kecepatan dari Bapak atau ibu-ibu sekalian dalam mengolah industri. Jadi semuanya tergantung dari Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti pelatihan ini. Kami berharap dinikmati pelatihan ini, mumpung ini sebagai salah satu upaya kita untuk meningkatkan kualitas kita. Monggo pelatihan ini dinikmati secara baik, diikuti dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa membawa dampak positif bagi kesejahteraan kita bersama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami di sini mencoba untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada mbak-mbak sekalian dalam mengikuti pelatihan. Saya gak mikir macam-macam ya, gak mikir gowo mangan, gak mikir gowo jajan ya. Nanti disiapkan semua, jajannya disiapno, mangannya disiapno. Nanti kalau kembali ke pabrik itu gowo dewe-dewe. Tapi barangkali ada Pak Siska punya rencana untuk
memberikan makan siang gratis misalkan, ya, atau Mbak Dirga memberikan makan siang gratis karena habis ulang tahun. Nah, kita kan juga nggak tahu ya. Ya, didoakan saja mudah-mudahan Pak Siska, Mbak Dirga dan seluruh tim itu sehat walafiat sehingga bisa berkolaborasi lebih baik untuk ke depannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti pelatihan ini, jadikan ini titik awal bagi panjenengan semua untuk berbuat lebih baik, menambah income pendapatan Bapak Ibu sekalian dan mensejahterakan keluarga Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan pada pemerintah Kabupaten Malang pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2025 secara resmi kami nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi langkah-langkah dan upaya kita dalam mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembekalan langsung mengenai proses produksi rokok sigaret kretek tangan juga menghadirkan pemateri dari Gabungan Perusahaan Rokok Malang atau Gaperoma, yakni Latifus Syabur dan dari PT Kapal Sakti Nusantara. Dalam materinya, Latifus Syabur juga mengajarkan bagaimana cara membuat rokok SKT dengan baik, mulai dari pembungkusan rokok, pengepakan hingga pengiriman. Tak hanya itu, tenaga magang linting rokok juga diberi pemahaman untuk mengenal tipe-tipe rokok yang beredar di pasaran, sehingga perempuan yang menjadi tenaga magang saat ini bisa menjadi garda terdepan dalam memproduksi rokok SKT. Jiwa sehingga dapat gilingan gitu. Terus kemudian saya mau cerita sedikit sejarah terkait dengan rokok SKT. Dulu itu namanya rokok di Indonesia semuanya SKT. Sebelum ada SKM sama SBM, ada SPT juga. Teman-teman ada tahu tipe-tipe atau jenis rokok yang ada di Indonesia? Apa aja coba? Sebutkan brandnya aja sebelum tipenya atau sebelum jenisnya. Mereknya apa ini? Gak apa-apa. Rokoknya bojone diomongno, rokoknya warungnya diomongno, rokoknya pacarnya diomongno, rokoknya mantannya diomongno. Apa coba satu-satu? Di Samsu, Surya, Sampurna, Amil, PC, LA, Betul, Rubus, Gajah Baru, Alami, apa? Twist, Twist, Marlboro, apa? Jagung hijau. Ini warung apa rokok hijau ini? Tahu warung juga. Jadi banyak ya. Itu adalah nama merek yang ada di pasaran. Sekarang jenisnya kan tadi nama. Kalau nama itu kan ada namanya siapa aja di sini. Ada Mbak Mariatul, ada Mbak Nurul, ada Mbak Sari, ada Mbak Devi gitu ya. Nah itu nama merek. Sekarang jenisnya ada yang cowok, ada yang cewek gitu ya. Jenisnya apa aja? SKT. Sebentar. Satu apa? Meter, kretek. Terus oke. Apa? Putihan bener. Kelembak bener. Klobot. Pernah dengan klobot? Elektrik. Lagi ditaruh si klobot, si nom gede kali.
saya ngomongin saat waduh iya paham. Jadi dulu itu ada rokok kelopet, meskipun sekarang masih ada Pak, adik-adik semuanya ya. Jadi rokok itu biasanya kan dibuat dari kertas ya sebagai pembungkus, itu dibuat dari jagung. Nah kalau jagung kan nggak bisa dilem, kan sekarang kan ada lem tuh ya, itu diikat, isinya 6. Biasanya rokoknya itu ujungnya paling kecil, terus kemudian menjadi besar, kayak trompet bener, kayak cortong gitu loh. Ya, itu biasanya orang-orang old school. Nah, yang rokok sekarang udah jarang ya. Ya Bu ya. Tapi kalau nggak salah Gudang Garam masih memproduksi meskipun sudah sedikit untuk mempertahankan budaya. Oke, jadi kita kan tadi ada yang ngomong kretek, filter, putihan gitu. Kita coba menggunakan analogi yang ada di dunia industri. Yang pertama SKT. Apa itu SKT? Sigaret kretek tangan. Itu nanti teman-teman yang akan menjadi garda depan dalam pembuatan SKT. Yang kedua SKM. Apa SKM? Kretek sigaret, kretek mesin. Nah berarti yang satu dibuat oleh tangan, yang satu dibuat oleh mesin. Contohnya apa yang SKM? Putihan. Terus apa lagi? Bang, soalnya benar rokok elektrik itu sebenarnya bisa dikatakan beda bukan sebagai rokok konvensional. Jadi rokok konvensional itu harus dibakar, harus butuh korek. Kalau rokok elektrik dia kan cairan, butuh alat atau butuh peralatan gitu ya untuk yang ada baterainya. Jadi dia nggak perlu dikoreng. Bisa nggak kalau rokok yang ada alatnya dikoreng? Nggak bisa. Nggak bisa dong. Jadi karena diobong dong kebakaran ya. Gitu ya. Nah, tadi udah ada SKM. Contohnya SKM Surya. Marlboro bukan. Jarum super, yang super ya. Terus Inter. Terus kemudian ada apa lagi? Isi, LA. Nah itu adalah keluarga dari SKM. Terus kemudian ada lagi yang satu lagi SPM, sigaret putih mesin. Nah ini bedanya, yang tadi sigaret kretek mesin sama yang sekarang sigaret putih mesin. Yang tadi banyak bilang putihan. Nah ini yang bagian putihannya. Opor kretek itu irang dia. Nah berarti SPF dicampur sama skincare gitu ya, biar agak putihan ya. Yang gitu. Jadi bedanya kretek sama putih itu adalah yang satu ada cengkehnya, yang satu nggak ada cengkehnya. Nah, biasanya rokok luar negeri, rokok luar negeri itu banyakkan SPF putihan. Contohnya Marlboro, Camel, terus kemudian punyanya Gudang Garam ada tapi kecil, Halim, punyanya Jarum ada, Retro, agak asing ya. Memang kebanyakan dari luar negeri. Terus kemudian ada Dunhill, ada Lucky Strike, ada dulu ada Mevius. Nah, ini kok rotok ya. Emang di Indonesia kecil, marketnya cuma 3% aja. Yang banyak adalah kretek gitu. Terus yang ketiga, yang keempat adalah SBT, sigaret putih tangan, ya, putihan tapi digiling. Nah itu juga ada. SKT itu tubuh, jadi tubuh itu dari tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini tubuh 14%. Nah kalau SKT-nya tubuh, apa yang dibutuhkan oleh pabrikan? Satu, bahan baku. Yang kedua, karyawan. Nah makanya teman-teman di sini kumpul untuk di training agar bisa menjadi karyawan. Kebutuhannya banyak, tadi disampaikan oleh Pak Kadis di angka 1000 ya Pak, sampai 1000. Nah sehingga alhamdulillah puji Tuhan kita pagi ini bisa kumpul dalam melakukan kegiatan training atau workshop ya. Ingat nggak ada kegiatan mungkin 4 bulan yang lalu ya di Bekasi ada job fair, mungkin di TikTok ada waktu itu ya.
di berita juga ada. Yang datang job fair yang dibuka itu cuma 1.000 lowongannya. Yang datang berapa? 100.000. Bayangin, 1 banding 100.000, 1 banding 100, ya kan? Itu orang berdasarkan panas-panasan pengen kerja. Nah, alhamdulillah awal dewi iso gak perlu desakan, malah pabrikan yang nyari kita gitu ya. Jadi tepuk tangan buat Kapal Sakti. Supportnya terkait dengan penyerapan tenaga kerja sangat konsisten. Terus kemudian terkait dengan market. Nah, ini kenapa teman-teman bisa duduk di sini, butuh tukang giling. Yang tadi dibicarakan ya, rokok SKM sama SPM. Apa aja tadi SPM? Marlboro, Surya, Jarum Super, LA, EC, dan Hill. Harganya berapa? Biasanya kan pacari atau bujuni titip gitu ya. Bu, tolong bu, sak cepet bu, titip nang warung ngarep. Harganya berapa kira-kira? 28, 30, 40, 45, 35. Ini warung apa saja nih? Dodol atau beli suaminya? Marung. Oh, makanya paham ya. Nah, untuk rokok SKT coba lihat. Harganya berapa? 8.000, 10, 16, 13.000. Nah, harganya berapa kali? Berapa? 12. Harganya berapa kali lipat dengan SKM sama SPM? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Nah, satu tadi yang kita balik lagi, ekonomi sedang lesu, daya beli sedang lemah. Orang kalau nggak punya duit belinya yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Nah, jadi dengan dampak ekonomi yang seperti ini, akhirnya yang mana yang laku? SKM, SPM atau SKT? SKT. Nah, ini kesempatan kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini fenomena rokok ilegal banyak banget. Benar nggak? Harganya berapa? 9.000, 10.000. Ini pengedar atau penjual atau pemakai? Oh, suami saya jualan. Ya, harganya mirip kayak harganya SKT. Sehingga dengan ya ini tanpa ngomongin masalah rokok ilegal, tapi kita ngomongin ada di market ya. Jadi yang bisa melawan rokok ilegal itu sebenarnya adalah SKT yang bisa. Jadi istilahnya harganya masih par gitu ya, harganya masih sama. Nah, Marlboro harganya 45. Terus kemudian ada yang mirip Marlboro, DC, AC, ya banyak ya, Manchester. Ini sebenarnya perokok semua ini ya, paham ya. Nah, itu akhirnya dengan harga yang 45 sampai harganya 10.000 kan jauh ya. Nah, sehingga banyak sekali rokok-rokok yang mahal agak seret nih jualannya. Nah, tapi untuk SKT tidak begitu ya. SKT itu bisa bertahan dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Sehingga bisa dikatakan kenapa pabrikan SKT, pabrikan yang butuh tukang linting ini, tukang giling ini masih tetap dapat menyerap dari sisi tenaga kerjanya. Alhamdulillah teman-teman semuanya bisa berkumpul di sini hari ini. Semoga dalam 4 hari ini diberikan kesehatan, kelancaran, kesuksesan semuanya, sehingga dapat bergabung ke Kapal Sakti dan enggak hanya 1-2 tahun gitu ya, tapi juga bisa selamanya. Dan juga kita doakan agar Kapal Sakti dapat sakti beneran gitu ya. Nah, jadi bisa long lasting, bisa tetap berjaya
bisa tumbuh sehingga teman-teman dapat selalu bekerja di sana. Para pengajar dan pengawas dari pabrik rokok PT Kapal Sakti Nusantara langsung mengajak para peserta training untuk memulai langkah-langkah membuat rokok SKT, mulai dari menyiapkan bahan-bahan untuk isi rokok yang terdiri dari tembakau. Dengan penuh ketelatenan, para pelajar mendampingi satu persatu peserta untuk mengajarkan bagaimana cara melinting rokok kretek agar menghasilkan produksi berkualitas baik. Kemudian tembakau yang sudah dipilih dan ditimbang sesuai dengan jumlah yang diinginkan menggunakan gilingan. Selanjutnya, letakkan bahan yang telah tercampur di kertas bungkus rokok tersebar rata di seluruh permukaan kertas. Linting perlahan, lalu oleskan lem di salah satu bagian etiket untuk merekatkan etiket bungkus. Kegiatan pelatihan giling rokok yang dibiayai dari DBHCHT ini mampu membawa tenaga magang untuk menjadi tenaga ahli linting rokok, serta dapat mengurangi angka pengangguran yang semakin meningkat. Putri Alista, Usia 18 tahun, berasal dari Sumber Pucung. Sumber Pucung. Sudah pernah mengikuti pelatihan semacam ini? Belum? Baru pertama kali? Iya. Oke, dari pelatihan ini apa sih yang ingin diperoleh? Saya ingin lebih mahir dalam penggilingan rokok dan diterima kerja di Kapal Sakti Nusantara. Dari ada banner di gerbang depan Kapal Sakti Nusantara. Ya. Kemarin saya lewat satpam, terus saya tanya-tanya gimana sih Pak caranya masuk, terus bilangnya tinggal ngumpulin KTP sama kakak aja, nanti diserahin ke yang punya. Mbak Afida. Oke, usia 19 tahun. berasal dari Kromengan. Kromengan. Iya. Pernah mengikuti pelatihan ini sebelumnya? Belum pernah. Oke, baru kali ini ya? Iya. Ada pelajaran apa sih yang dipetik dari pelatihan ini? Bisa giling. Terus ya cari pengalaman giling. Dari pengalaman kerja. Iya. Oke, tahu informasi ada pelatihan ini dari mana? Dari banner di depan gerbang PT Kapal Sakti. Oke, memang ada pengumuman ya? Iya. Nah, terus caranya mengikuti pelatihan itu seperti apa sih? Caranya itu ngumpulkan kakak sama KTP di Pak Satpam. Oke,
dari PT tersebut ya. Iya. Oke. Seneng nggak mengikuti pelatihan semacam ini? Suka. Luciana. Oke, usia? 20. 20 tahun. Berasal dari Pagi Saji, Malang. Sudah pernah mengikuti pelatihan SKT semacam ini? Belum. Belum, berarti baru pertama ya? Ya. Oke, bagaimana perasaannya mengikuti pelatihan semacam ini? Gugup. Terus pengen tahu tapi. Oke, ingin banyak informasinya ya? Ya. Oke, tahu informasi ada pelatihan ini dari mana? Dari saudara. Dapat info dari temannya saudara. Kalau ada pelatihan. Iya.
Dasar pelaksanaan kegiatan pelatihan giling rokok SKT berdasar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan DPHC-HT dengan tujuan pertumbuhan industri hasil tembakau di Kabupaten Malang terus berkembang sehingga menyerap banyak tenaga kerja baru untuk dilatih menjadi ahli tenaga giling rokok. Peserta pelatihan giling rokok SKT tahap 7 tahun 2025 menyambut antusias pelatihan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Menurutnya, tenaga linting adalah tenaga yang sangat dibutuhkan oleh pabrik rokok, terutama memproduksi sigaret kretek tangan. Pelatihan ini menjadi bukti nyata pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam mengembangkan industri hasil tembakau yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Kabupaten Malang, membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat khususnya di bidang produksi rokok. Para tenaga magang linting tersebut menyambut antusias dengan adanya pelatihan. Selain untuk menambah pengalaman baru di dunia kerja industri rokok, para peserta ini juga ingin meningkatkan skillnya dalam giling rokok. Ini merupakan pelatihan yang ke-7 ya, yang ke-7, jadi sudah dengan hari ini kira-kira sudah 350 peserta yang kita latih untuk pelatihan giling sigaret kretek tangan ini. Ya. Jadi memang pelatihan ini untuk meningkatkan kompetensi daripada teman-teman yang saat ini menjadi tenaga magang di beberapa perusahaan rokok, karena memang ada banyak kekurangan tenaga linting di Kabupaten Malang. Kegiatan ini nanti akan dilakukan selama 5 hari. Dari 5 hari ini kan setiap hari akan kita lakukan evaluasi bagaimana perkembangannya. Targetnya memang paling tidak di akhir kegiatan pelatihan itu minimal 1.000 lah satu hari ya. Total anggaran kalau di Dinas Perindustrian itu ada 2,5. Tetapi memang tidak hanya dipakai untuk itu. Jadi memang ada beberapa pelatihan, ada beberapa kegiatan untuk penegakan hukum, termasuk untuk pendataan mesin-mesin pelinting ya. Harapannya seperti apa sih Pak, khususnya untuk kalau di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini kan kewenangannya adalah melakukan pembinaan pada industri-industri hasil tembakau. Kita sudah beberapa kali juga melakukan pelatihan manajemen, pelatihan untuk nanti akan ada juga pelatihan untuk blending. Jadi peningkatan kapasitas perusahaan-perusahaan industri hasil tembakau itu yang kita lakukan. Efek dari pelatihan ini sendiri? Ya, kami mengharapkan
ini bisa berimbas pada peningkatan produksi dari industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Malang. Terbukti memang di industri hasil tembakau ini selalu meningkat ya, selalu meningkat, sehingga ini bisa dilihat dari peningkatan dana bagi hasil cukai yang kita terima. Kalau ini selalu meningkat kan berarti DBHCT juga itu artinya bahwa produksinya akan meningkat. Itu karena memang DBHCT ini kan diambil dari kapasitas produksi yang ada di pemerintah kabupaten kota masing-masing. Rata-rata mereka banyak mengajukan permintaan itu. Ini masih banyak yang antri ya, karena hasil pendataan kita itu lebih kurang kemarin itu bersama dengan Bea Cukai ya, kita lakukan pendataan, kekurangan tenaga giling itu sekitar 7.000 orang. Nah, kita saat ini baru bisa melatih sekitar 500 orang. Mudah-mudahan ke depan nanti akan bisa kita tingkatkan lagi. Ya pemirsa JTV Malang, demikianlah pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2025, di mana pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang memanfaatkannya dengan menggelar pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan tahap 7 selama 5 hari ke depan. Diharapkan dengan adanya pelatihan giling rokok SKT ini bisa berimbas pada peningkatan produksi IHT di wilayah Kabupaten Malang. Dari Kabupaten Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rizky Amirullah pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.